Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Syahrani, kelas B angkatan 3, Magister Manajemen. Baik, saya akan membacakan soal ujian tengah semester genap tahun akademik 2023-2024 dengan mata kuliah Manajemen Risiko SDM dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Seindrastuti SMM. Baik, yang soal pertama adalah jelaskan masing-masing risiko yang terjadi pada manajemen risiko SDM di organisasi, baik profit motif maupun sosial motif. Baik, risiko manajemen SDM dalam organisasi profit motif dan sosial motif, yaitu manajemen risiko SDM adalah proses mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko yang terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Risiko yang dapat berdampak signifikan pada profitabilitas, reputasi, dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa contoh risiko yang umum yang terjadi pada manajemen risiko SDM dalam organisasi profit motif dan sosial motif. Yang organisasi profit motif yang pertama itu adalah kehilangan karyawan kunci. Jadi kehilangan karyawan kunci ini dapat berakibat pada hilangnya pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang berharga. Hal ini dapat mengganggu operasi bisnis dan berdampak negatif pada profitabilitas. Lalu yang kedua, dapat penurunan produktivitas karyawan. Penurunan produktivitas karyawan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti stres, kelelahan, kurangnya motivasi, dan lain-lain. Hal ini dapat berakibatkan pada penurunan kualitas produktif dan layanan serta peningkatan biaya. Lalu yang ketiga adalah gugatan hukum. Gugatan hukum terkait SDM seperti diskriminasi, pelecehan seksual, dan pelanggaran hak kerja dapat berakibat pada kerusakan reputasi dan biaya hukum yang signifikan. Lalu yang keempat, masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja ini dapat menyebabkan cedera pada karyawan, absen dari pekerjaan, dan bahkan kematian. Hal ini dapat berakibat pada biaya yang signifikan dan penurunan moral karyawan. Lalu yang terakhir adalah reputasi yang buruk. Reputasi yang buruk terkait praktek SDM yang tidak etis atau tidak adil dapat membuat sulit untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kinerja dan profitabilitas. Lalu organisasi sosial motif. Contoh risikonya adalah kehilangan relawan. Kehilangan relawan ini dapat berakibat pada penurunan kapasitas organisasi untuk memberikan layanannya. Hal ini dapat berdampak negatif pada penerimaan manfaat organisasi dan reputasi organisasi. Lalu yang kedua, penurunan moral relawan. Penurunan moral relawan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya penghargaan, kurangnya pelatihan, dan kurangnya dukungan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dan peningkatan turnover-nya relawan. Lalu yang ketiga itu pendanaan yang tidak memadai. Pendanaan yang tidak memadai dapat membuat sulit bagi organisasi untuk membayar staf yang dibutuhkan, lalu membeli persediaan, dan menjalankan programnya. Hal ini dapat berakibat pada penurunan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuannya. Lalu contoh lainnya adalah perubahan peraturan. Perubahan peraturan dapat memaksa organisasi untuk mengubah cara operasinya yang dapat berakibat pada biaya yang signifikan dan dapat gangguan pada layanan. Lalu yang terakhir adalah konflik internal. Konflik internal ini seperti antar staf, relawan, atau dewan direksi dapat mengganggu operasi organisasi dan merusak reputasi.
Pentingnya bagi organisasi profit motif dan sosial motif untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko SDM ini secara efektif. Dengan melakukan ini, organisasi dapat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai tujuan mereka dan memberikan nilai bagi pemangku kepentingan mereka. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan organisasi untuk mengelola risiko SDM. Yang pertama, mengembangkan kebijakan dan prosedur SDM yang kuat. Kebijakan dan prosedur ini harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh semua karyawan dan relawan. Lalu yang kedua, melatih karyawan dan relawan tentang risiko SDM. Pelatihan ini harus membantu karyawan dan relawan memahami risiko yang mereka hadapi dan bagaimana mereka dapat mengelolanya. Lalu yang ketiga, memantau dan mengevaluasi program manajemen risiko SDM. Organisasi harus secara teratur memantau dan mengevaluasi program manajemen risiko SDM mereka untuk memastikan bahwa program tersebut efektif. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, organisasi profit motif dan sosial motif dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif bagi semua karyawan dan relawan. Hal ini membantu organisasi mencapai tujuan mereka untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentingan mereka. Lalu soal yang kedua, jelaskan manajemen risiko SDM yang terjadi di instansi saudara bekerja apabila saudara dan apa solusi yang dilakukan instansi saudara dalam mengatasinya. Apakah kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi solusi tersebut efektif? Kenapa demikian? Jelaskan. Untuk manajemen risiko tempat saya bekerja, saya kebetulan bekerja di Bank BRI. Jadi manajemen risiko SDM di Bank BRI itu terdapat beberapa risiko. Yang pertama, risiko SDM untuk umum dihadapi BRI. Yang pertama, kehilangan talenta. Persaingan untuk mendapatkan talenta terbaik di industri perbankan sangatlah kuat. BRI berisiko kehilangan karyawan berprestasi kepada kompetitor jika mampu memberikan kompensasi dan benefit yang kompetitif, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu yang kedua, penurunan kinerja karyawan. Kinerja karyawan dapat menurun karena berbagai faktor seperti stres, kelelahan, kurangnya motivasi. Hal ini dapat berakibat pada penurunan produktivitas dan kualitas layanan. Lalu yang ketiga, gugatan hukum terkait ketenagakerjaan. BRI berisiko menghadapi gugatan hukum terkait ketenagakerjaan serta pelanggaran hak kerja, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Hal ini dapat merusak reputasi bank dan mengakibatkan biaya hukum yang signifikan. Lalu yang keempat, masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menyebabkan kerugian finansial bagi BRI, serta biaya pengobatan, kompensasi pekerja, dan penurunan produktivitas. Lalu yang terakhir, kurangnya keahlian yang dibutuhkan. Perubahan teknologi dan landscape bisnis yang cepat menuntut BRI untuk memiliki karyawan dengan keahlian yang selalu up to date. Jika BRI tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ini, maka bank berisiko tertinggal dari kompetitor. Lalu solusi yang dilakukan BRI untuk mengatasi risiko SDM, yang pertama, mengembangkan program pengembangan karyawan yang kompetitif. BRI menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi karyawannya. Program ini dirancang untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada kesuksesan bank. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. BRI berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, inklusif, serta suportif bagi semua karyawannya. Lalu yang ketiga, menyediakan kompensasi dan benefit yang kompetitif. BRI menawarkan kompensasi dan benefit yang menarik untuk menarik perhatian talenta yang terbaik. Paket
kompensasi ini termasuk gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan kinerja, dan berbagai benefit lainnya. Lalu yang keempat, menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan transparan. Bagi BRI berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memastikan bahwa semua karyawan diperlakukan dengan adil dan hormat. Bank memiliki kebijakan yang jelas tentang perekrutan, penggajian, promosi, dan disiplin karyawan. Lalu yang kelima adalah melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala. BRI secara berkala melakukan evaluasi kinerja karyawan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan feedback dan konstruktif. Hal ini membantu karyawan untuk terus berkembang, mencapai tujuan karir mereka. Lalu efektif enggak kebijakan yang dilakukan BRI? Kebijakan dan program yang ditetapkan BRI untuk mengelola risiko SDM telah terbukti efektif dan meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi turnover karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih oleh BRI, seperti yang pertama, penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja di Indonesia. BRI secara konsisten masuk dalam daftar perusahaan terbaik untuk bekerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa BRI adalah tempat yang menarik bagi talenta terbaik untuk bekerja. Lalu yang kedua, tingkat turnover karyawan yang rendah. Tingkat turnover karyawan di BRI itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri perbankan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan BRI merasa puas dengan pekerjaan mereka dan ingin terus bekerja di Bank BRI. Lalu yang ketiga adalah tingkat produktivitas karyawan yang tinggi. BRI memiliki tingkat produktivitas karyawan yang tinggi yang berkontribusi pada pencapaian kinerja keuangan yang positif. BRI terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko SDM-nya. Bank secara berkala melakukan review terhadap kebijakan dan program untuk memastikan bahwa kebijakan dan program tersebut tetap relevan, efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Kesimpulannya, BRI itu telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola risiko SDM secara efektif. Kebijakan dan program yang ditetapkan bank telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi turnover karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa BRI adalah perusahaan yang bertanggung jawab dan peduli terhadap karyawannya. Lalu yang ketiga adalah apakah organisasi besar yang sukses seperti Google, Microsoft, IBM, dan lain-lain juga mengalami manajemen risiko SDM? Jelaskan dan apa saran saudara dalam mengatasinya. Manajemen risiko SDM di perusahaan yang besar dan sukses. Ya, pastinya organisasi besar dan sukses seperti Google, Microsoft, dan IBM juga mengalami berbagai risiko SDM. Adalah berbagai contoh risiko SDM yang umum dihadapi perusahaan tersebut. Yang perusahaan besar dan sukses tersebut adalah yang pertama, kehilangannya talenta, penurunan kinerja karyawan, gugatan hukum terkait ketenagakerjaan, masalah kesehatan dan keselamatan, kurangnya keahlian dan yang dibutuhkan. Lalu saran untuk mengatasi risiko SDM itu mengembangkan budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan yang kuat dapat membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik, meningkatkan motivasi karyawan, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Lalu menyediakan kompensasi dan benefit yang kompetitif. Sama ya, yaitu dapat membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Paket kompensasi ini termasuk gaji yang kompetitif, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan kinerja, dan benefit lainnya. Menerapkan kebijakan dan ketenagakerjaan yang adil dan transparan, lalu melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala, menyediakan program dan pengembangan karyawan yang komprehensif, membuat program wellness untuk karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam,
memanfaatkan teknologi untuk mengelola risiko SDM. Dengan menerapkan saran-saran ini, perusahaan besar yang sukses tersebut dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko SDM mereka dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua karyawannya. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap perusahaan itu memiliki risiko SDM yang unik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan asesmen risiko SDM secara berkala dan mengembangkan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Kesimpulannya, manajemen risiko SDM adalah proses yang penting untuk semua perusahaan, termasuk perusahaan besar yang sukses tersebut seperti Google, Microsoft, dan IMB. Perusahaan dengan menerapkan strategi manajemen risiko SDM yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan, mengurangi turnover karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu soal keempat, untuk menghindari terjadinya risiko SDM, apa yang harus dilakukan organisasi perusahaan dalam aktivitas bisnisnya? Upaya menghindari risiko SDM dalam aktivitas bisnis organisasi perusahaan. Organisasi dan perusahaan perlu melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan risiko SDM dalam aktivitas bisnisnya. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, membangun budaya perusahaan yang kuat, yaitu menciptakan visi, misi, dan nilai-nilai yang jelas dan selaras dengan tujuan organisasi. Lalu promosikan komunikasi terbuka dan transparan antar karyawan di semua tingkatan. Lalu memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja dan pencapaian karyawan. Lalu dorongan pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan bagi karyawan. Lalu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, beragam, dan suportif bagi semua karyawan. Lalu yang kedua adalah mengembangkan kebijakan dan prosedur SDM yang efektif. Seperti buatlah kebijakan dan prosedur yang jelas terkait perekrutan, penggajian, promosi, disiplin, dan pemutusan hubungan kerja. Lalu pastikan kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Komunikasikan kebijakan dan prosedur tersebut kepada semua karyawan secara efektif. Lalu lakukan review dan update kebijakan dan prosedur secara berkala. Lalu yang ketiga, melakukan perekrutan dan seleksi karyawan yang tepat. Yang pertama, lakukan analisa kebutuhan untuk menentukan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Lalu gunakan metode rekrutmen yang efektif untuk menarik pelamar yang qualified. Lalu melakukan proses seleksi yang ketat untuk memilih kandidat terbaik. Lalu lakukan onboarding yang komprehensif untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kerja perusahaan. Lalu yang keempat adalah menyediakan kompensasi dan benefit yang kompetitif. Yang pertama, lakukan riset pasar untuk mengetahui standar gaji dan benefit di industri yang sama. Lalu tawarkan gaji yang benefit yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Lalu berikan benefit lain yang menarik seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan cuti, tunjangan melahirkan, tunjangan kinerja, dan program pengembangan karyawan lainnya. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Lakukan identifikasi kebutuhan pelatihan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis kebutuhan. Lalu sediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan karyawan tersebut. Lalu dorong karyawan untuk mengikuti program pelatihan dan pengembangan, berikan penghargaan dan pengakuan atas partisipasi karyawan dalam program pelatihan dan pengembangan tersebut. Lalu yang keenam adalah membangun komunikasi yang efektif antar karyawan. Lakukan komunikasi terbuka dan transparan dengan karyawan di semua tingkat. Lalu berikan feedback dan konstruktif yang tepat waktu pada karyawan.
Lalu adakan pertemuan rutin, rapat atau sebagainya dengan karyawan untuk membahas berbagai hal terkait pekerjaan dan organisasi. Lalu dengarkan masukan dan keluhan dari karyawan dan ambil tindakan yang diperlukan. Lalu yang ketujuh adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Yang pertama, patuhi semua peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu lakukan identifikasi dan mitigasi risiko kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Sediakan program kesehatan dan keselamatan kerja untuk komprehensif bagi karyawan. Lalu dorong karyawan untuk melapor potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Lalu yang kedelapan adalah membangun program kesejahteraan karyawan. Sediakan program kesejahteraan karyawan yang komprehensif seperti program kesehatan mental, program work-life balance, dan program konseling karyawan lainnya. Dorong karyawan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, ciptakan lingkungan kerja yang suportif dan membantu karyawan untuk mencapai keseimbangan antar kehidupan pekerja dan kehidupan pribadinya. Lalu yang kesembilan adalah melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala. Lakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan feedback yang komprehensif. Gunakan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan, lalu libatkan karyawan dalam proses evaluasi kinerja mereka. Lalu gunakan hasil evaluasi kinerja mereka untuk mengembangkan program pelatihan dan pengembangan yang tepat sasaran. Lalu yang ke-10 adalah memanfaatkan teknologi untuk mengelola risiko SDM. Guna software HRIS atau Human Resource Information System untuk mengelola data karyawan, melacak kinerja karyawan, dan mengelola program pelatihan dan pengembangan. Gunakan platform komunikasi internal untuk berkomunikasi dengan karyawan secara efektif. Lalu gunakan teknologi untuk membantu kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Dengan menerapkan upaya-upaya di atas, organisasi dan perusahaan dapat meminimalkan risiko SDM dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif bagi semua karyawannya. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja organisasi dan mencapai tujuan bisnis. Penting untuk dicatat bahwa setiap organisasi dan perusahaan memiliki risiko bisnis yang unik. Oleh karena itu, penting bagi organisasi dan perusahaan untuk melakukan asesmen risiko SDM secara berkala, mengembangkan strategi manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan sendiri. Selain itu, penting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan ketenagakerjaan dan praktek terbaik manajemen SDM. Hal ini membantu organisasi dan perusahaan untuk memastikan bahwa mereka selalu mematuhi hukum dan menerapkan praktek terbaik untuk mengelola SDM mereka. Lalu soal yang kelima, faktor-faktor apa saja yang menimbulkan konflik dalam aktivitas suatu organisasi yang dapat mendorong terjadinya risiko SDM? Jelaskan dan beri contoh pada perusahaan. Faktor-faktor yang mendorong konflik dalam aktivitas organisasi dan risiko SDM. Konflik dalam aktivitas organisasi ini merupakan hal yang tak terhindarkan. Konflik ini dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dan dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi dan karyawan. Berikut beberapa faktor umum menimbulkan konflik dan organisasi dan mendorong terjadinya risiko SDM. Yang pertama, perbedaan kepribadian dan kebutuhan. Karyawan dengan kepribadian dan kebutuhan itu yang berbeda dapat mengalami kesulitan dalam bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Lalu contohnya tuh perbedaan pendapat karyawan yang introvert dan ekstrovert dalam menjelaskan tugas, atau ada karyawan yang bisa kerja individu, ada yang nggak bisa, dia harus kerjanya kelompok gitu.
Lalu yang kedua, kurangnya komunikasi dan transparansi. Kurangnya komunikasi dan transparansi antar karyawan ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, frustasi dan rasa tidak percaya diri. Contohnya kurangnya informasi dari manajemen terkait perubahan kebijakan perusahaan. Jadi dia kurang bisa bergaul, jadi dia bisa mendapat kurangnya informasi gitu terkait perubahan kebijakan perusahaan dan lain-lain. Lalu yang ketiga, persaingan antar karyawan. Persaingan antar karyawan ini untuk mendapatkan promosi, kenaikan gaji, atau sumber daya yang terbatas dapat menimbulkan kecemburuan, dendam, dan konflik. Contohnya itu persaingan antar karyawan untuk mendapatkan klien potensial atau mendapatkan promosi atau mendapatkan kepercayaan atasan. Lalu yang keempat, beban kerja berlebihan dan stres. Beban kerja yang berlebihan dan stres dapat membuat karyawan mudah marah, frustasi, sulit untuk fokus pada pekerjaannya. Contohnya karyawan yang harus lembur setiap hari karena kurangnya staf dan sebagainya. Lalu yang kelima, ketidakadilan dan diskriminasi. Ketidakadilan dan diskriminasi dalam perlakuan terhadap karyawan berdasarkan ras, agama, gender, dan faktor lainnya dapat menimbulkan rasa yang tidak puas, amarah, dan konflik. Contohnya itu karyawan wanita yang mendapatkan gaji lebih rendah daripada karyawan pria untuk pekerjaan yang sama, atau kalau ras tertentu lebih diperhatikan, gajinya lebih besar daripada ras yang lain. Lalu yang keenam, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab antar karyawan atau tim dapat menyebabkan kebingungan, tumpah tindih pekerjaan, dan konflik juga. Contohnya dua karyawan yang mengerjakan tugas yang sama tapi tidak mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing. Jadi mereka itu tumpang tindih dalam pekerjaan dan jadinya bingung gitu. Lalu yang ketujuh adalah kurangnya dukungan dan apresiasi. Kurangnya dukungan dan apresiasi dari atasan atau rekanan kerja dapat membuat karyawan merasa diabaikan, tidak dihargai, dan frustasi. Contohnya karyawan yang tidak pernah mendapatkan pujian atau pencapaian atau kinerjanya itu bagus tapi tidak pernah diperhitungkan gitu, atau dianggap remeh. Lalu yang kedelapan adalah budaya organisasi yang negatif. Budaya organisasi yang negatif ini seperti budaya yang otoriter, tidak suportif, atau tidak menghargai keragaman dapat meningkatkan potensi konflik dan menurunkan moral karyawan. Contohnya kayak budaya perusahaan yang mengharuskan karyawan untuk bekerja lembur tanpa kompensasi gitu, lembur tapi nggak dibayar gitu ya. Jadi membuat karyawan itu kerjanya tidak maksimal dan ogah-ogahan untuk lembur. Lalu dampak konflik pada risiko SDM itu berdampak negatif pada risiko SDM seperti menurunnya kinerja karyawan, meningkatnya turnover karyawan, lalu kerusakan reputasi perusahaan, lalu bisa aja dapat gugatan hukum. Pencegahan dan penyelesaian konfliknya seperti membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kesadaran tentang konflik, menerapkan kinerja anti diskriminasi dan pelecehan, memberikan dukungan dan apresiasi, menciptakan budaya organisasi yang positif, nggak dibeda-bedain, lalu menyediakan mekanisme penyelesaian konflik seperti mediasi atau arbitrasi. Dengan menerapkan upaya-upaya di atas disebutkan, organisasi dapat meminimalkan resiko SDM yang terkait dan konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, produktif bagi semua karyawan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik dalam konteksnya sendiri dan mengembangkan strategi pencegahan dan penyelesaian konflik dengan tepat.
Lalu soal yang ke-6 adalah metode apa yang dapat digunakan dalam mengatasi konflik tersebut. Jelaskan. Metode untuk mengatasi konflik dalam organisasi itu adalah konflik dalam organisasi merupakan hal yang tak terhindarkan. Untuk meminimal dampak negatif dan mencapai penyelesaian yang konstruktif, diperlukan metode yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Berikut beberapa metode umum yang digunakan. Komunikasi terbuka dan transparan tetap. Lalu contohnya kayak gini, seseorang manajer mengadakan pertemuan dengan 2 karyawannya yang berselisih paham terkait berbagai tugas. Dalam pertemuan tersebut, manajer mendengarkan dengan seksama penjelasan dari kedua belah pihak dan membantu mereka untuk memahami sudut pandang masing-masing. Lalu yang kedua itu negosiasi dan mediasi. Contohnya itu seperti seorang mediator independen dilibatkan dalam proses penyelesaian konflik antar 2 tim karyawan yang memperebutkan sumber daya. Jadi mediator ini membantu kedua tim untuk mengidentifikasi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi win-win solution. Tidak ada yang dirugikan. Lalu kompromi, dorongan 2 pihak untuk saling memahami dan mencari solusi yang tepat yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Contohnya dua departemen sebuah perusahaan memiliki pendapat yang berbeda tentang strategi pemasaran. Setelah berdiskusi dan bertukar pikiran, kedua departemen sepakat untuk melakukan kompromi dengan menggabungkan ide-ide mereka dan menerapkan strategi yang baru. Lalu yang keempat, menegakkan aturan. Contohnya seperti seorang karyawan melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan lainnya, dapat dikenakan sanksi gitu sesuai dengan kebijakan perusahaan seperti teguran tertulis, skorsing, atau bahkan pemecatan. Jadi kita harus tegakkan peraturan perusahaan tersebut. Lalu yang kelima adalah intervensi pihak luar. Contohnya sebuah perusahaan yang mengalami konflik internal untuk berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan oleh manajemen dapat meminta bantuan psikolog atau membantu para karyawan memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang konstruktif. Lalu penting untuk dicatat bahwa ada metode tunggal yang selalu efektif untuk menyelesaikan semua jenis konflik. Organisasi harus memilih metode yang paling sesuai dengan situasi dan konteks konflik yang terjadi. Selain itu, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihargai. Jadi tidak ada berat sebelah. Pokoknya harus win-win solution. Dengan menerapkan pendekatan yang tepat dan adil, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif dari konflik dan mencapai penyelesaian yang konstruktif. Sekian jawaban dari ujian mata kuliah Manajemen Risiko SDM oleh dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Sri Indrastuti SMM yang dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April 2024. Saya Febi Syahrani dari Magister Manajemen kelas B angkatan 3 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.